bahkan sampai mengorbankan anggota keluarga. Iya. Dan biasanya anggota keluarga yang laki-laki Yang diutamakan. iya, entah itu dibikin cacat, entah sampai mungkin berujung dengan kematian. Balik lagi ke channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Tio, apa kabar? Alhamdulillah. Lu Sehat? gimana, Jit? Alhamdulillah sehat. Yuk, lu tahu nggak? Belakangan ini gue baca di artikel di internet ya, itu tentang hal-hal yang bisa dibilang cara mendapatkan kekayaan secara instan. Pesugihan ya? Betul, atau pesugihan. Sebenarnya pesugihan tuh, lu tahu nggak pesugihan tuh apa sih? Sebenarnya kan setahu gua pesugihan kan berasal dari kata sugih yang artinya kaya kan. Berarti sebuah kegiatan untuk mencari kekayaan secara instan yang bersekutu dengan jin atau setan. Itu sih yang gue tahu tentang pesugihan. Kalau berarti bisa dibilang pesugihan itu menyekutukan Tuhan. Bisa dibilang seperti itu. Dan setahu gue pasti minta tumbal, baik itu hewan hingga manusia. Oh iya, manusia. Bahkan perjanjiannya yang gue baca ya, dan yang gue tahu adalah bahkan perjanjiannya itu bisa menumbalkan dirinya sendiri sampai akhir hayatnya. Itu yang gue tahu. Terus kalau pesugihan yang lo tahu apa yuk? Sebenarnya yang lagi booming sekarang, yang berseliweran lah di sosial media itu, Di Ambang Kematian. Lu mungkin pernah dengar nggak film Di Ambang Kematian? Iya tahu film Di Ambang Kematian. Yang main, aduh lupa lagi gua. Tapi pernah lihat trailernya di sosmed, di TokTok. Iya. Di TokTok. Itu banyak banget tuh. Kenapa film itu kenapa? Dan di situ intinya adalah, mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, film itu mengangkat suatu pesugihan namanya Kandang Bubrah. Tahu. Gue kalau Kandang Bubrahnya pernah baca. Kalau yang film Di Ambang Kematiannya itu hanya lewat seliweran di TokTok aja, di TokTok gue. Terus habis itu kalau Kandang Bubrahnya, ya beberapa artikel juga gue pernah baca tentang si Kandang Bubrah ini. Dan kalau nggak salah ya, yang gue baca itu mengharuskan si yang pesugihan ini renovasi rumah terus-terusan, bener nggak? Terus-terusan ya, secara kontinu. Iya, berkala gitu kan. Kandang bubrah sendiri itu apa artinya? Kandang yang berantakan. Aku kurang tahu sih. Tapi sebenarnya yang gue baca juga, mungkin teman-teman bisa baca juga di Google, itu udah banyak lah penjelasannya bahwa Kandang Bubrah ini terjadi di daerah Tembungboyo di kecamatan Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Ada tempatnya ya? Ada tempatnya. Dia seperti kalau digambarkan ya, itu seperti makam keramat, dan di tengahnya itu emang sudah kayak disiapkan untuk ritual ritual berdoa di bawah pohon-pohon besar seperti pohon akasia dan pohon-pohon yang lain. Jadi tempatnya itu untuk ritualnya itu ada di tengah-tengah makam. Di daerah mana? Tembungboyo. Berarti di kalau di tempat-tempat kayak gitu pasti ada kunciannya kan? Untuk dia mau pesugihan itu untuk dia, ada kunciannya kan? Itu gue sempat baca juga nih, dia yang gue baca itu, dia tuh ada ada term and conditionnya. Gimana? Maksudnya syarat-syaratnya. Jadi setelah lu melakukan ritual tersebut di
tempat itu di Tembung Doyo itu dengan ngasih sajen segala macam, entah itu kambing, ayam atau bunga sama bunga 7 rupa. Itu lu masih dikasih syarat biar pesugihan itu berjalan terus itu adalah tadi yang gue bilang, lu harus renovasi rumah terus-terusan. Atau lu beli rumah baru, tanah baru gitu. Tanah atau rumah, lu renov. Gitu. Kalaupun lu mau renov rumah lu, kan nggak mungkin dong. Pasti kanan kiri lu tetangga lu, apalagi sekarang tetangga lebih aware dengan tetangganya yang lain. Kok renovasi mulu nggak selesai? Nah, memang itu jadi istilahnya rumah yang lu renovasi itu nggak boleh beres. Misalnya lu renovasi tampak depan, ya kan, tampak depan beres, itu harus disisain tuh yang tampak sebelah yang sebelah kiri atau kanan rumah tuh tetap harus jadi nggak boleh selesai. Pokoknya nggak boleh ada perbaikan ya kanan kirinya. Nggak boleh nggak ada perbaikan. Jadi mesti ada yang disisain tuh yang harus dibangun lagi, harus dipoles atau diapain lah. Pokoknya yang penting renov. Entah itu berubah bentuk atau nambah ruangan atau apa segala macem. Berarti cuman kayak nambah kandang ayam misalnya atau kandang sapi itu juga termasuk renovasi berarti? Iya. Pokoknya nambahin ruangan, terus habis itu meningkatin bangunan itu juga ya termasuk. Itu termasuk berarti. Dan ada ininya juga jangka waktunya. Gimana tuh maksudnya jangka waktunya? Yang gue baca ada yang setahun, 3 tahun, 5 tahun, nggak tahu ada yang lebih lama lagi. Itu untuk renovasinya atau gimana? Iya, jadi ada yang setiap tahun renovasi, atau enggak setiap tahun beli rumah terus direnov. Ada yang 3 tahun beli rumah direnov gitu. Ada yang 5 tahun, 5 tahun. Nah, katanya kalau misalnya ada juga yang bilang kalau kandang bubrah ini ada 2 aliran. 2 aliran? Aliran putih sama aliran hitam. Bedanya apa tuh? Kalau yang aliran putih, tadi kan kita tahu renovasi rumah. Iya. Kalau yang aliran putih ini ada yang bilang juga, lu harus buka tempat usaha. Oh, berarti setiap tahun itu harus entah itu setiap tahun, entah itu setiap 3 tahun, entah itu setiap 5 tahun. Jadi untuk memperlancar rezekinya, di yang gue baca ya, rezekinya itu dia harus buka usaha tiap tahun-tahun yang perjanjiannya itu. Tapi kan kalau bicara buka usaha pasti kan butuh modal dong. Nah, itu masalah untung ruginya. Iya. Itu nggak diperhitungkan. Jadi yang penting lu buka aja dulu. Oh, berarti omset segala macam nggak dipikirin karena memang syaratnya lu buka ini, udah ntar lu diperlancar. Iya. Janjinya seperti itu di pesugihan ini. Nah, kalau yang hitam itu bahkan sampai mengorbankan anggota keluarga. Iya. Dan biasanya anggota keluarga yang laki-laki yang diutamakan. Iya, entah itu dibikin cacat, entah sampai mungkin berujung dengan kematian. Salah satu deh itu pilihannya. Itu. Dan kalau di kandang bubrah itu hampir sama kayak pesugihan-pesugihan yang lain, menurut yang gue baca, itu harus lo nyisain satu ruangan kosong untuk tempat ritual di rumah lo. Khusus berarti ya? Berarti kamar itu nggak boleh dibuka, gitu. Okay. Kayak gitu. Kalau berdasarkan film Diambang Kematian itu, kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman bisa koreksi ya, itu per 5 tahun sekali tumbalnya. Ya. Jadi nyawa. Oh. Jadi kalau gua nggak salah di tahun sebenarnya nih cerita ini tuh viral di Twitter. Setahu gua. Oh, kayak KKN ya? Kayak KKN, terus diangkat-angkat terus jadi film. Nah, tumbal pertama itu di tahun 2012. Iya, 2012. Dan sebenarnya itu awalnya tumbalnya itu anak kedua laki-laki. Iya kan, bener kan? Namun gak kena. Karena si ibunya ini nggak mau anaknya jadi tumbal, diambil si ibu. Jadi ibunya mengorbankan diri. Iya, ada juga yang kayak gitu. Nah, di tahun 2012 ibunya menjadi korban. Ternyata walaupun dia sudah mengorbankan diri,
anaknya tetap aja ditumbal harus di ya. tahun 2017. Karena yang memang yang diincar yang laki-laki. Betul. Makanya bukan di beberapa artikel ya. Di setiap artikel yang gue baca pasti tumbalnya itu laki-laki. Entah itu dibikin cacat atau sampai berujung dengan kematian. Iya, betul. Itu. Nah, soal kandang bubrah apalagi yang lo tahu ya? Kalau misalnya dari syarat sih yang gue baca ya, itu lebih kayak ayam panggang, maksudnya yang tidak memberatkan sebenarnya awalnya. Iya, pas di awal. Iya kan? Kayak ayam panggang, terus wewangian serimpi, hal-hal seperti itulah. Namun bisa dibilang perjanjian apapun dengan makhluk goib atau setan, jin dan sebagainya pasti ujung-ujungnya meminta tumbal termasuk diri sendiri. Betul. Karena kalau berdasarkan film Di Ambang Kematian itu, kalau yang tadi gue lanjut di 2017 itu anak yang kedua yang laki-laki jadi tumbal, dan yang di tahun 2022 itu anaknya yang pertama cewek. Nah kebetulan yang nge-tweet itu anaknya yang pertama cewek itu, dan terakhir nge-tweet di tahun 2022. Setelah itu hilang, gak ada tweet lagi. Dan infonya si orang tua atau bapaknya ini sekarang gila. Mungkin bisa cross check ya, tapi itu sih yang Lu bisa gue baca saat itu. Nah, yang beberapa artikel juga gue baca itu soal kandang bubrah itu, kan tadi gue bilang ada aliran putih sama aliran hitam ya. Tapi menurut pemahaman gue dan agama yang gue anut, perbuatan apapun yang mensekutukan Tuhan ataupun perbuatan, istilahnya itu kan perbuatan yang syirik ya, syirik tapi dibalut agama, ada aliran putih dan hitam. Ya tetap aja salah dari mulai niatnya lu menyekutukan agama, lu minta sesuatu bukan kepada pencipta lu langsung, udah salah. Iya. Itu. Terus habis itu lu, ya logikanya gitu. Di agama gue yang gue adut tuh, ya udah lu kalau lu mau sesuatu lu berdoa, lu bekerja, berusaha, karena nggak ada yang instan. Betul. Dan sampai Allah itu dia nggak minta tumbal. Iya. Ya oke. Kalau lo mau ngomong kasar, tumbal adalah yang ditumbalkan adalah waktu lo 5 menit cuma buat sholat. Iya enggak? Terus waktu lo bekerja berapa jam sih? 9 jam, 8 sampai 5 ya. Ya itu bagian dari ibadah lo. Udah. Iya. So, sebenarnya sesimpel itu, tapi memang prosesnya panjang. Dan gitu gak instanan. Kalau kekayaan instan apa sih? Gak ada sih kalau menurut gue kekayaan instan. Bahkan orang-orang yang punya privilege pun dia pasti ada usahanya gitu. Ada prosesnya. Bapak lu kaya, oke, tapi pasti bapak lu ngajarin lu supaya gimana cara jadi kayak dia kan? Nggak mungkin mempertahankan kekayaan. Iya, nggak ada yang dibilang kekayaan instan. Ya udah ya, apa yang cepat lu dapat cepat hilang juga pasti. Karena mempertahankan itu lebih sulit. Betul, ya kan? daripada meraihnya. Betul. Nah, soal kandang bubrah itu dia juga termasuk salah satu pesugihan yang paling tua katanya, yang gua tahu di antara pesugihan-pesugihan yang lain ya, karena kandang bubrah itu dia itu masuk tuh abad 19 kalau nggak salah sih, dan akhir ya 19 dan populernya ya awal 2000 awal 2000-an itu, karena sebenarnya mungkin rekam sejarahnya mungkin di tahun itu, mungkin bisa jadi lebih lama lagi sudah ini, karena itu menurut gue pesugihan dengan syarat-syarat yang cukup mudah gitu. Lu cuma suruh, kalau udah kaya ya lu renov gitu, ya kan? Nggak banyak ini tuh. Dan lu bisa sekalian ngasih tahu juga ke tetangga lu kalau lu orang punya gitu, karena lu tiap tahun renov, tiap lebih ini ke gengsi dan show off ya sebenarnya. Jadi bisa dibilang ya
Ya paling tetangga ngomongnya, ih Pak ini rumahnya direnovasi Iya. terus ya. Wah sukses nih. Iya, Terpandang dapat gitu pujian, loh. dapat segala Iya. macam ya. Itulah hal-hal yang membuai seperti itu ya. Biasanya ya memang kerjaannya makhluk-makhluk Iya. tak kasat mata gitu. Sebenarnya menurut gue sih kandang bubrah ini mungkin yang lebih familiar lagi ya. Itu mirip kayak tuyul kali ya. Ya bisa. Kayak tiba-tiba dapat uang kaget. Ya tuyul, terus habis itu yang Dan katanya yang gue baca-baca ya, yang datang ke sana, yang ke Tembung makam Boyo. itu, Tembung Boyo itu rata-rata yang bermobil, bahkan ada yang sampai haji datang ke sana. Nah, Jadi kebanyakan tuh orang-orang yang sebenarnya punya duit, tapi pengen dan nambah. iya, tapi pingin nambah dan kurang puas dengan apa yang sudah dia capai dalam hidup dia. Iya, benar. Jadi benar, intinya benar. penting banget nih untuk kita semua, termasuk teman-teman kawan setapak, untuk selalu bersyukur. Apapun yang kita dapatin, intinya kita harus bersyukur lah. Iya, benar. Karena banyak orang-orang yang berdoa untuk menjadi seperti kita, ya kan? Maksudnya kita jangan selalu lihat ke atas lah. Kita bagikan padi aja, selalu nunduk gitu, lihat ke bawah. Karena banyak yang lebih Kurang, buruk, lebih kurang beruntung lah betul dibanding kita. dibanding kita. Kita masih bisa makan sehari 3 kali aja udah alhamdulillah banget. Iya, udah bersyukur. Di luar sana masih banyak yang mikir hari ini mau makan apa. Iya, masih khawatir. Syukur bisa makan sehari sekali tuh udah alhamdulillah Iya, banget. udah bersyukur lah. Masih banyak yang mikir ini, masih banyak yang mikir hari ini gue makan apa, besok kalau makan apa. Bukan karena dia punya duit ya, tapi dia bingung makan. Enggak, justru karena dia nggak punya apa-apa. Dia nggak tahu mau apa Iya. yang mau dimakan gitu, apa yang mau disantap, apa yang mau dinikmatin gitu. Makanya jadi jangan bosan-bosan buat bersyukur untuk kawan setapak. Dan sekali lagi gue bilang, kalau lo mau kaya, kerja. Intinya Kerja, gitu, betul. kerja. Jangan lu kayak anak-anak sekarang tuh nyebelin banget juga kadang-kadang. Ya itu gue kerja pesugihan, ya bukan gitu maksud gue. Lu kerja cari yang halal. Jangan bersekutu dengan Betul. Jin. Udah. Kalau lu misalnya nggak dapat harta kekayaan di dunia, insya Allah di akhirat lah. di akhirat. Makanya doanya kan selamat dunia akhirat. Dah, Karena kan iya nggak? kita paling lama di dunia berapa tahun sih? Iya benar. Ya kebanyakan kan palingnya 70 tahun, 80 tahun Itu kan udah paling mentok-mentok iya, ya kan? itu udah paling mentok kan. Tapi kan kalau di akhirat itu insya Allah itu kan kekal, dan kita hidup di dunia ini kan lebih untuk nabung sebenarnya. Iya. Di Bekal akhirat. kita di akhirat. Iya. Betul, benar. Setuju banget gue sama Tio. Ada lagi nggak yang mau di-share sama kawan setapak? Paling sih pesan gua, sesempit apapun kondisi teman-teman di luar sana, walaupun kita berdua nggak tahu ya kondisi teman-teman, tapi yang penting kita menyarankan jauhilah hal-hal seperti itu yang instan, pesugihan, pengen cepet Bersekutu sama kaya, setan. pengen dipandang orang lain. Betul. Haus akan validasi. Jangan deh, mendingan gak usah. Iya. Kenapa? Karena sama aja kalian menjerumuskan diri kalian masuk ke jurang, tapi dibuai dengan kesenangan. Betul. Jadi kalian tuh akan terlena. Padahal kalian akan tahu di akhir itu kalian akan masuk jurang, alias dicuci terlebih dahulu di Iya. neraka. Betul, setuju Paling gue. situ. Setuju Kalau sama dari Tio. gua. Kalau gue ngikutin Tio karena apa yang mau gue omongin udah diomongin sama Tio. Jadi udah, ada lagi yang mau diomongin soal kandang bubrah? Cukup sih. Cukup ya. Cukup. Itu ya kawan-kawan setapak. Jangan lupa like, subscribe, share sama komen di Yes. channel Tapak Misteri Backpacker. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap Setiap perjalanan perjalanan pasti pasti punya punya cerita. Dadah.